Halo Sobat Rebahan, kali ini Arena Film mempersembahkan rangkuman alur cerita dari film Real Steel. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, biar semakin update dengan konten-konten Arena Film. Siapin juga makanan dan minumannya, karena film Real Steel ini bakalan seru banget. Karena kita akan melihat bagaimana pertarungan robot-robot yang dikendalikan oleh manusia. Film Real Steel dibuka dengan Charlie yang diperankan oleh Hugh Jackman dan memiliki robot bernama Ambus. Ia adalah robot yang cukup usang dan sedikit rusak. Namun Charlie memaksanya untuk bertanding melawan seekor banteng demi membayar hutangnya. Banyak orang yang penasaran dengan pertandingan yang tidak biasa ini. Mereka rela membayar sangat mahal demi melihat seberapa tangguh robot ini dapat melawan banteng tersebut. Di tengah pertandingan, Charlie lengah karena melihat beberapa wanita yang mengaguminya dari kursi tribun. Ambus terseruduk oleh banteng itu dan membuatnya kehilangan satu kaki robotnya. Tak berhenti sampai di situ. Banteng tersebut tiada henti-hentinya menghabisi Ambus dan membuatnya hancur berkeping-keping. Charlie meminta agar pertandingan ini dihentikan, namun tidak ada respon dari penyelenggara. Ia pun melihat Ambus hancur lebur diseruduk oleh seekor banteng. Setelah pertandingan selesai, Charlie bergegas untuk pergi kembali dengan membawa truknya. Saat ia akan masuk ke dalam truk, ia dihampiri oleh dua orang yang mengatakan bahwa Charlie harus datang ke suatu pertandingan. Mantan pacarnya, Caroline Fallon, ternyata memiliki seorang anak yang merupakan anak Charlie juga. Sayangnya, Caroline sudah meninggal dunia dan Charlie diminta hadir di persidangan hak asuh mereka. Nama anak Charlie dan Caroline adalah Max Kenton. Charlie setuju dan datang ke pengadilan lalu bertemu dengan Debra. Debra sendiri adalah saudari dari Caroline. Ia sangat ingin mengadopsi Max karena ia merasa mampu untuk membesarkan Max karena suami Debra yang sangat kaya. Saat Charlie melihat suami Debra, ia memikirkan sebuah ide licik. Ia mengajak bekerja sama dengan suami Debra. Suaminya ingin Debra memenangkan persidangan tersebut dan Charlie meminta bayaran $100.000 untuk kerjasama ini. Mereka akhirnya sepakat untuk memberikan Debra hak asuh dan sebagai triknya, Charlie juga meminta beberapa saat agar ia bisa bersama dengan Max. Setelah persidangan selesai, Charlie bergegas pergi ke bengkel Bailey. Sesampainya di sana, Bailey langsung menagih hutang-hutang Charlie. Ia juga mengatakan akan menjual gedung ini karena seorang menawarnya dengan harga yang menggiurkan. Charlie lalu mengatakan bahwa ia akan melunasi semua hutangnya dengan segera, jadi Bailey tidak harus menjual gedung ini. Tiba-tiba muncul suami Debra, yaitu Marvin di bengkel Bailey. Ia memberikan Charlie $50.000 pertamanya sambil mengantar Max untuk bertemu dengan Charlie. Max tampak tidak senang saat bertemu dengan Charlie. Max marah pada Charlie karena ia tidak bisa ikut pergi ke Italia bersama Debra dan Marvin. Selain itu, Max juga tahu jika ia telah dijual oleh Charlie karena ia mendapatkan uang dari Marvin. Dengan terpaksa, Max harus bersama dengan Charlie untuk beberapa minggu ke depan sampai Debra Marvin pulang dari Italia. Karena Max selalu mengoceh, Charlie meninggalkannya masuk ke dalam bengkel Bailey. Di dalam bengkel, Bailey sedang mempersiapkan robot baru pesanan Charlie. Max langsung menyusul masuk ke dalam bengkel beberapa saat kemudian. Robot tersebut adalah Noisy Boy, salah satu robot petarung yang menjadi legenda. Charlie terlihat sangat senang saat robotnya datang. Saat ia mencoba mengendalikan robot tersebut dengan suara, Noisy Boy tidak merespon ucapannya. Melihat hal ini, Max mengambil alih dan mencoba untuk berbicara menggunakan bahasa Jepang dan ternyata berhasil. Bailey lalu mengatur ulang robot tersebut agar dapat mendeteksi bahasa Inggris. Charlie lalu bergegas untuk pergi pertandingan robot selanjutnya dan membawa Noisy Boy. Ia berencana untuk menitipkan Max pada Bailey sampai ia kembali dari pertarungan robot. Max yang juga tertarik pada dunia robot, sedikit merubah pandangan terhadap Charlie. Ia memutuskan untuk ikut Charlie pada pertandingan robotnya. Dengan berat hati, Charlie memperbolehkan Max ikut dengannya. Sesampainya mereka di Crash Palace, di dalam bar ini,
Charlie membawa Noisy Boy untuk bertanding melawan robot Midas. Pertarungan pun dimulai. Pada awal pertandingan, Noisy Boy dapat memimpin pertandingan. Namun beberapa saat kemudian keadaan berbalik. Tanpa ampun dan tanpa henti, Midas mengajar robot Charlie habis-habisan. Kedua kalinya, Charlie harus mengakui bahwa ia telah kalah dalam pertandingan robot ini. Melihat hal ini, Max sangat kesal. Bagaimana ia tidak kesal? Charlie tidak pernah berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Charlie tidak mengubris ocehan Max dan langsung bergegas pergi dari Crash Palace. Charlie pergi menuju suatu tempat untuk mencari suku cadang robot. Sampailah mereka di suatu gudang. Charlie masuk ke dalam gudang tersebut bersama Max dengan membawa troli besar. Ternyata, Charlie ingin merakit robotnya sendiri. Gudang tersebut berisi bagian-bagian robot yang lama dan sudah usang. Max terlihat tertarik dengan apa yang dilakukan Charlie. Namun Max melakukan hal ceroboh. Saat Charlie hendak memberitahu Max tentang tebing, Max tiba-tiba sudah berada di ujung tebing dan langsung terjatuh ke bawahnya. Charlie panik dan berusaha menyusul Max ke bawah tebing. Beruntungnya, Max tersangkut dengan salah satu tangan robot. Charlie secara perlahan meraih tangan Max dan berhasil untuk menyelamatkan Max. Saat Charlie mengajak Max untuk pergi, ia mendapati sebuah robot yang terkubur di dalam tanah. Max lalu mencoba menggali tanah tersebut demi membawa robot itu pergi bersamanya dan Charlie. Keesokan harinya, Max dapat membawa robot itu untuk dibawa ke dalam truk. Mereka lalu kembali ke bengkel Bailey untuk merakit ulang robot mereka. Bailey lalu melihat robot milik Max dan ternyata masih berfungsi dengan sangat baik. Robot tersebut merupakan generasi kedua dan dapat menirukan gerakan apa yang ia lihat. Max kemudian membersihkan robot tersebut. Saat ia menyiram air, perlahan tanah menempel pun luntur dan ia melihat sebuah nama terukir di robot ini. Ternyata robot ini bernama Atom. Setelah selesai, ia kembali menemui Bailey dan Charlie dan bertanya kapan Atom dapat bertarung. Charlie dan Bailey menjelaskan bahwa Atom didesain sebagai robot latihan, bukan robot petarung. Namun Max tetap keras kepala dan menanyakan kembali kapan robotnya dapat bertarung, namun jawaban Charlie tetap sama. Malam harinya, Max diam-diam menghidupkan Atom dan mengajak keluar. Dan ternyata ia menemukan salah satu fitur Atom menurut Max sangat hebat, yakni ia dapat mengerti apa yang diucapkan oleh Max. Keesokan harinya, Max menghampiri Bailey. Ia menanyakan beberapa hal mengenai Charlie. Bailey kemudian bercerita jika Charlie dulunya adalah seorang petinju yang sangat terkenal dan sangat dikenal sebagai legenda di bidang tinju. Mendengar hal tersebut, Max menjadi sangat senang dan tertarik dengan cerita Bailey. Kemudian Bailey memberinya sepucuk koran dan berisi tentang pertandingan Charlie yang sangat epik dan menjadi perbincangan panas saat itu. Beberapa saat kemudian, Charlie datang untuk mengajak Max segera membereskan barang-barangnya dan ikut pergi bersama Charlie. Mereka lalu sampai di stadium di mana pertandingan robot terbesar sedang berlangsung. Zeus adalah salah satu robot yang terkuat saat ini dan berhasil mengalahkan lawannya hanya dalam babak pertama. Charlie datang ke stadium ini untuk mencari temannya, Finn. Charlie ingin meminjam uang dari Finn guna merakit ulang robotnya. Sayangnya, Finn tidak memberinya pinjaman uang. Di sisi lain, Max sangat terpukau saat ia berkesempatan untuk melihat Zeus dari dekat. Ia sangat kagum dengan robot tersebut dan timnya. Charlie lalu mengajak Max untuk pergi dari stadium itu. Keesokan harinya, Charlie mendengar suara berisik saat ia tertidur di dalam truknya. Ternyata suara itu adalah suara Max yang sedang melatih Atom dengan gerakan tinju. Charlie kemudian memiliki ide untuk kembali ke pertarungan robot dengan membawa Atom sebagai robotnya. Ia kemudian mendatangi suatu tempat untuk bertarung. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung masuk ke pertarungan. Dalam perjanjian, jika Atom dapat bertahan dalam 1 menit, maka Max akan mendapatkan $1.000. Pertandingan awal berjalan dengan cukup sengit. Setelah 30 detik pertama, Atom mulai kehilangan keseimbangan, sehingga ia dihajar habis-habisan oleh robot lawannya. Max yang melihat hal ini kemudian panik dan berusaha agar Atom bangkit kembali. Atom pun dihajar hingga tersungkur ke tanah. Max mencoba mendekati Atom dan menyuruhnya agar bangun.
Charlie yang melihat Max berbicara dengan Atom menganggapnya gila. Namun ternyata, usaha Max berhasil. Di detik-detik terakhir, Atom berhasil berdiri kembali dan dapat memenangkan pertandingan. Tak terima dengan hal ini, lawannya kembali mengajak Max untuk bertanding ulang dengan melipat gandakan nominal hadiahnya. Seperti dugaan Max, mereka dengan mudah memenangkan pertandingan kedua itu. Max dan Charlie lalu pergi meninggalkan tempat tersebut untuk beristirahat. Keesokan harinya, Max melatih Atom dengan berbagai gerakan tinju. Ia kemudian meminta bantuan Charlie. Awalnya, Charlie enggan untuk mengajari Atom jurus tinjunya. Namun akhirnya ia mau mengajari Atom gerakan tinjunya dan menambahkan pendeteksi suara pada tubuh Atom. Mereka kemudian mendatangi pertarungan yang lain dan dapat dengan mudah memenangkan pertarungan demi pertarungan. Perlahan tapi pasti, Atom mulai dikenal dibicarakan banyak orang. Atom juga mulai dikenal sebagai juara dalam pertarungan robot. Mereka kemudian ditawari untuk bermain di pertandingan robot terbesar dengan kelas yang lebih profesional. Charlie dan Max sangat senang akhirnya mereka dapat ikut dalam pertandingan Virgin American Spectrum. Hari pertandingan pun tiba saat mereka sedang mempersiapkan Atom di ruangannya. Mereka dipanggil untuk masuk ke ruangan Zeus. Di sana terdapat Farah Lemkova dan Tak Masido yang merupakan orang di balik robot Zeus. Farah mencoba menawarkan untuk membeli robot Atom milik Max sebesar $200.000. Penawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Max. Ia tidak ingin robotnya dijual kepada Farah. Mereka lalu bergegas untuk keluar dari ruangan tersebut untuk bertanding melawan Twin Cities. Pertandingan dimulai dengan cukup sulit. Twin Cities dikendalikan dengan peralatan yang cukup canggih, sehingga sedikit sulit bagi Charlie dan Max menemukan kelemahan mereka di awal. Hal ini menyebabkan Atom menerima banyak pukulan di awal yang tidak bisa dihindarkan. Beberapa saat kemudian, Charlie berhasil menemukan kelemahan Twin Cities yang ternyata terletak di lengan mereka. Atom segera menghindar dari sudut ring dan mulai menghajar titik kelemahan pada Twin Cities. Perlahan tapi pasti, Atom akhirnya dapat mengalahkan dengan telak Twin Cities. Seluruh stadion bersorak atas kemenangan Atom yang mengejutkan banyak pihak. Max lalu mengambil mic dan mengucapkan terima kasih pada penonton. Tanpa diduga, Max ternyata menantang untuk duel dengan robot Zeus yang dikenal tak terkalahkan. Mendengar perkataan Max, Farah Lemkova dan Tak Masido menjadi kesal dan marah karena merasa diejek oleh robot rongsokan. Saat mereka hendak pergi, mereka dihadang oleh seseorang yang merupakan teman nama Charlie yang merasa telah ditipu Charlie. Ia kemudian mengajak mereka ke suatu tempat dan menghajar Charlie habis-habisan di sana. Setelah Charlie dipukul habis-habisan, ia berpikir bahwa ia tidak layak untuk mengasuh Max lagi. Ia lalu menelpon Debra untuk membawa Max bersama mereka. Keesokan harinya, Charlie dan Max mendatangi sebuah hotel. Max mengira mereka akan bertemu Farah Lemkova. Namun ternyata di sana mereka bertemu dengan Debra dan Darwin yang akan menyebut Max. Max sangat kecewa dengan Charlie karena ia mengembalikannya pada Debra dan Darwin, padahal Max sangat ingin ikut dengan Charlie untuk bertanding dengan robot. Max pun marah dan diam 1000 bahasa lalu ikut dengan Debra dan Darwin pergi. Setelah kepergian Max, Charlie menjadi bingung dan ia kembali ke bengkel Bailey. Ia lalu merenungkan apakah perbuatannya ini benar atau salah. Bailey kemudian memberikan saran agar Charlie menjemput Max. Dengan bersemangat, akhirnya Charlie pergi untuk menjemput kembali Max. Charlie lalu mengutarakan rasa bersalah dan meminta maaf pada Max tentang apa yang telah ia perbuat pada Max. Ia juga meminta maaf pada Debra atas sikapnya selama ini. Charlie berjanji untuk memperbaiki segalanya. Charlie lalu memberitahu tentang pertandingan melawan Zeus yang akan mereka hadiri beberapa hari ke depan. Mendengar hal ini, Max pun luluh dan kembali bersama Charlie untuk bertanding melawan Zeus. Hari pertandingan pun tiba. Seluruh stadium dipenuhi oleh penonton yang ingin menyaksikan duel antara Zeus dan Atom. Ronde pertama pun dimulai. Sesuai dengan dugaan semua orang, Zeus tanpa basa-basi langsung menghajar Atom dengan cukup keras dan menggiringnya ke sudut ring. Atom pun sesekali melayangkan pukulan pada Zeus namun berhasil ditepis. Secara tiba-tiba, Atom membalik keadaan dan menggiring Zeus untuk ke sudut ring dan menghajarnya.
Namun Zeus kembali menghajar Atom di detik-detik terakhir. Tidak diduga, Atom dapat bertahan di ronde pertama. Pada ronde kedua dan ronde selanjutnya, Zeus tidak berhenti untuk melayangkan pukulan dan serangan pada Atom. Hal ini membuat posisi Atom menjadi sedikit rusak dan melemah. Hingga pada ronde terakhir, karena Atom terdapat kerusakan pada sensor suaranya, Charlie memutuskan untuk mengendalikan Atom dengan sensor penglihatannya. Secara tidak langsung, Charlie lah yang bertanding melawan Zeus pada ronde terakhir ini. Zeus menyerang Atom bertubi-tubi, namun di sisi lain, Zeus mulai kehabisan dayanya sehingga membuat Takmasido menjadi cemas dan mengarahkan segala hal untuk mengalahkan Atom. Melihat peluang ini, Charlie langsung menghajar Zeus habis-habisan sampai menuju ke sudut ring. Takmasido kemudian mengambil alih dan mengendalikan Zeus ke mode manual. Secara perlahan, Atom mulai membalik keadaan dan pada detik-detik terakhir, Atom berhasil menghajar dengan keras kepala Zeus. Penonton pun bersorak atas keberhasilan Atom dalam mengalahkan Zeus. Film ini diakhiri dengan euforia Max dan Charlie merayakan keberhasilan luar biasa mereka. Itu dia tadi pertandingan robot Atom yang seru banget. Habis ini enaknya mengulas film apa lagi ya sobat rebahan? Robot lagi apa yang lain? Langsung komen aja ya di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh ya, loncengnya jangan lupa dinyalain karena Arena Film kan uploadnya setiap hari supaya nggak ketinggalan gitu loh. Dadah sobat rebahan.